Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahyu bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. 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 Amin. Ya, alhamdulillah. Eh, Ketika kita berada di sebuah tempat dengan suasana sekitar apapun suasananya, keadaannya, melihat pemandangan, apa yang terbayang Bapak Ibu? Yang terbayang Kebesaran siapa Allah, dalam Besaran Allah, pentingnya. kagungan Allah, ya. Lihat pemandangan-pemandangan, ya. Kita akan melihat betapa agung, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? ya. Ya. Pertemuan sebelumnya kita bahas Asmaul Husna ke-87, Allah Al-Jami'. Al-Jami' dari kata jama'a yajma'u. Ya. Allah yang maha menghimpun, Allah yang maha memadukan, Allah yang maha mengumpulkan. Manusia senantiasa ingin berkumpul, ingin menyatu. Dalam doa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa kelak di yaumil qiyamah, kelak pun Allah akan mengumpulkan manusia. Allah kumpulkan manusia dari zaman awal penciptaan manusia hingga yaumil qiyamah, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Karena Allah itu Allah Al-Jami'. Hari ini saudara-saudara kita sedang berkumpul di Masjidil Haram, sedang berkumpul di Tanah Suci. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Nanti di puncak haji, mereka pun akan berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan miniatur padang mahsyar. Di mana itu? Ya Arafah. Di Arafah. Di Arafah. Ngumpul jadi satu. Ya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengumpulkan mereka, siapa yang mampu menghimpun mereka dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat, dari berbagai suku, berbagai daerah. Tak ada perbedaan antara kaya miskin, tak ada perbedaan kulit, semua menyatu, berkumpul. Maka demikianlah kelak Allah pun akan menghimpun manusia, Allah mengumpulkan manusia begitu mudahnya di yaumil qiyamah. Allah Al-Jami'. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita senantiasa merindukan yang namanya persatuan. Kita merindukan apa? Persatuan. Merindukan saling berkumpul. Ya. Karena itu berjamaah, ya, berdampingan satu dengan yang lain, bersatu dengan yang lainnya. Nah, kalau itu tercapai, maka insya Allah kita pun akan meneladani satu asma Allah husna yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang ke-88, yaitu Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani. Bahwa Allah itu maha kaya. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki segalanya. Kalau manusia ya, memiliki segalanya. Tapi manusia kaya beda sekali dengan Allah Al-Ghani yang maha kaya. Ya. Kalau manusia, sekaya-kayanya manusia, mau kaya raya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, tetaplah ia adalah manusia yang membutuhkan, memerlukan orang lain.
Betul atau betul? Sekaya-kayanya manusia, siapapun dia masih membutuhkan orang lain. Ya. Mau minum kopi, tetap dia memerlukan apa? Petani kopi, Kopi gula. petani gula, petani tebu. Betul ya? Iya. Yang mengirimkan air minum ya untuk dimasak, tetap memerlukan kompor ya, dan lain sebagainya. Itu sekedar air minum yang kita minum saja itu membutuhkan banyak orang. Itulah manusia sekaya-kayanya ya. Dia punya kendaraan sekian banyak, dia tetap perlu perawatan. Ada yang nyetirin, ada yang merawat kendaraannya, memerlukan orang lain. Allah Al-Ghani, kalau Allah Maha Kaya, Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Ya. Allah tak memerlukan apapun dari makhluknya. Karena Allah itu Al-Ghani, kaya sejati. Pemilik seluruh kekayaan alam semesta raya. Karena namanya Al-Ghani. Jadi yang namanya Ghani itu adalah ya tidak membutuhkan apapun dari sekitarnya. Jadi sebenarnya manusia ini kaya nggak sih? Ya kaya, tapi kaya batasan manusia yang masih memerlukan orang lain. Maka tak pantas manusia itu angkuh dan sombong ketika memiliki harta. Kenapa? Karena manusia ini masih terbatas, tergantung dengan yang lain. Maka justru dibalik apa yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa harta, kekayaan, manusia harus bersyukur. Kalaupun tidak, tetap kita bersyukur. Karena itu dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Ya, merasa cukup. Merasa cukup. Kalau tidak, manusia akan kurang bersyukur. Contoh, siapa yang hari ini, pagi ini, sebenarnya di rumahnya bangun tidur dan kondisi aman, nyaman, bisa keluar rumah, sholat subuh dan sebagainya. Aman nggak keadaan di rumah? Tidak ada kondisi, tidak ada ancaman, tidak ada apapun. Aman. Aman. Betul? Kemudian bangun dalam kondisi ya diberi kesehatan pada badannya, artinya bisa bergerak, bisa beraktivitas, ya. Ada kesehatan, ya. Bisa bangun dari tempat tidur, bisa berjalan, bisa berkomunikasi, ada kesehatan, ya. Lalu ke dapur, oh ada bahan makanan bisa diolah, oh ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nah, tiga ini saja kata Nabi, kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka seolah-olah dunia sudah ada di tangannya. Kaya nggak? Kaya, Berarti kita kaya nggak? kaya Ustadz. Nah, asalkan tadi kita harus memiliki sifat qanaah. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, jika tiga nikmat tadi ini berkumpul pada diri seseorang di pagi hari, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwa barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, maksudnya pada dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, aman, nggak ada ancaman, nggak ada teror, nggak ada bom, dan sebagainya. Kemudian sehat badannya, memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, bangun sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Wow, ada lagi tuh ya. Gimana hadisnya Pak Ujang?
dia lebih pahalanya melebihi dunia dan dunia dan seisinya. seisinya. Masya Allah. Ini umat yang kaya kita. Asalkan tadi jangan melihat kekayaan itu dari satu sisi materi, ya, bilangan dan sebagainya. Ada qanaah. Karena kenapa? Kita ini adalah hamba Al-Ghani, hambanya Allah. Ya. Apalagi kemudian sebuah kekayaan yang Allah berikan pada kita berupa keimanan. Ya kan? Berupa keyakinan. Ya. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa quni'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup, lalu qanaah, rasa cukup dengan rizki tersebut. Waduh, sungguh beruntung, kata Nabi. Diberikan hidayah dalam Islam. Ada rizki yang cukup. Dan dia merasa cukup dengan itu. Ya. Allah Al-Ghani. Karenanya, akhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Ghani itu Allah tidak memerlukan, tidak membutuhkan apapun dari siapapun dari makhluknya. Allah maha berkecukupan, tidak perlu apa-apa. Jadi meskipun kita hari ini misalkan kemana-mana, taruhlah misalnya sendal jepit, ya, makan sekali sehari, ya, misalkan, apalagi, ya kita sudah kaya karena kita adalah hamba Al-Ghani, hambanya Allah yang maha kaya. Ahli hikmah mengatakan bahwa ya kekayaan sesungguhnya itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Merasa cukup. Banyak nggak yang punya kekayaan berlimpah, tapi kurang terus. Masih melirik milik orang lain. Maka sebagai hamba Al-Ghani, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepada hambanya. Dia Allah Al-Ghani. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di musim apa? Haji, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir sini, insya Allah diberikan kemurahan rezeki, berikan waktu, umur, kekuatan sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Amin. Ya. Tadi di imam di salat subuh, ya, qadarullah tiba-tiba membaca sebuah ayat yang ada kaitannya dengan haji, dan di penghujung ayat tersebut ada asma Allah yang kita bahas pagi hari ini. Ini di rakaat pertama tadi salat subuh. Wah, masya Allah, ini ayatnya pas banget nih. Ya, ya. Ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat 97. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya fihi ayatum bayyinat, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di sana, di tempat pelaksanaan ibadah haji itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda apa? Ya, tanda-tanda akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, di antaranya apa tanda-tanda itu? Maqamu Ibrahim, maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Telapak kaki Ibrahim. Bukan makam, kuburan ya. Maqam, Telapak kaki. koma, ya, ya, ditandai dengan telapak. Tapi makom itu adalah derajat.
kedudukan marwah Nabi Ibrahim alaihissalam ditandai dengan tanda telapak di situ kan. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasuki Baitullah itu maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, Ya. Yaitu barang siapa yang mampu perjalanan ke bait. Ya. Wajib bagi mereka yang mampu. Ya, tentu ukuran kemampuan kan berbeda ya. Ya. Dan Allah memampukan kita sesungguhnya. Allah yang memampukan. Karena itu di penghujung ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ada nama Allah Al-Ghani. Wa man kafara, barang siapa mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari adanya kewajiban menunaikan ibadah haji. Menunda-nunda tanpa alasan. Atau bahkan mengingkari, tidak mau, dia punya harta, dia punya kemampuan, dia punya usia, ya, harta cukup, kekuatan, tapi dia tidak mau, tidak menyegerakan dengan alasan yang dibuat-buatnya, ya. Padahal dia punya harta, dia bisa bayar, hanya dengan alasan yang dia ada-adakan. Belum ada panggilan, apalagi biasanya alasannya orang. Antrinya terlalu panjang, apalagi alasan, menunda-nunda biasanya. Kata Allah di penghujung ayatnya itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ketahuilah Allah itu maha kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Apa maknanya di sini? Menjelaskan dalam tafsir Al-Mukhtasar, tafsir ya dari Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ini beliau adalah salah satu imam Masjidil Haram. Menafsirkan ayat ini, surat Ali Imran ayat 97, beliau menafsirkan bahwa di dalam rumah Ka'bah atau di rumah Allah Ka'bah ada tanda-tanda yang jelas mengenai keagungan dan kemuliaan ibadah haji itu sendiri. Ya. Ibadah haji manasik atau masyair itu adalah syiar-syiar, tanda-tanda di situ, ya. Di antaranya adalah maqam Ibrahim, ya. Lalu kemudian beliau menafsirkan di penghujung ayat tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ya, karena berkunjung ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan untuk sampai di sana. Nah, siapa yang mengingkari, kata dalam tafsir beliau, Dr. Soleh, siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh terhadap orang-orang yang ingkar tadi. Apapun alasan mereka, nggak butuh. Jadi, ketika manusia mengeluarkan biaya untuk menunaikan ibadah haji, atau dia menunda-nunda, tidak mau dengan alasan perlu ini dulu atau ini dulu dan sebagainya, Allah tidak butuh itu semuanya. Allah itu sudah maha kaya. Allah pemilik alam semesta raya. Manusia melaksanakan ibadah haji bukan untuk Allah. Bukan. Tapi untuk diri mereka sendiri. Maka sangat jelas di ayat ini tentang haji, tapi kemudian ada Al-Ghani. Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Manusia jangan menganggap ketika begitu besarnya biaya ibadah haji itu untuk Allah. Enggak.
kenyataannya begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, toh mereka juga ada yang tidak mengeluarkan biaya yang besar, atau bahkan ada yang ada istilahnya haji abidin, ya. Apa abidin? Atas biaya negara. Biaya dinas. Biaya Biaya dinas. dinas. Kan banyak tuh teman-teman saya sekarang, banyak tuh pada ngumpul di sana, BPJS. ada di grup. Wah, ini abidin semua nih. Ya, ada yang jadi ketua kloter, ada yang petugas dan sebagainya gitu ya. Ya, abidin. Termasuk saya dulu abidin juga dulu ya. Nggak apa-apa, yang menjelaskan mau abidin atau apapun, semuanya Sampai. ada waktu, ada kesempatan untuk melaksanakan itu. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat pertama menjelaskan tentang Allah Al-Ghani. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 7, Allah berfirman juga, di situ ada Allah Al-Ghani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ada kata ghani di awal ayat. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidatis sudur. Ya. Jika kamu kufur, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Wa in tashkuru, dan jika kamu bersyukur dan meridhoi, Allah ridho dengan kesyukuranmu itu, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Ya. Kita tidak bertanggung jawab atas dosa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembali. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan dahulu. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguh dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Apa yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 7 ini? Ya. Jadi orang-orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur, dia sudah memiliki Allah Al-Ghani yang maha kaya, yang bersandar kepada dia Allah Al-Ghani. Lalu kemudian dia tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan di situ bahwa, wahai manusia, jika kalian kufur kepada Allah, Tuhan kalian, tidak beriman kepadanya, tidak mengikuti apa yang dicontohkan utusan-utusannya, ketahuilah Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan kalian, Allah tidak memerlukan kalian. Allah tidak membutuhkan ibadah kalian, sujud kalian, ibadah kalian, salat kalian. Allah itu Al-Ghani. Allah tidak memiliki hajat kepada kalian. Justru manusialah yang membutuhkan Allah. Kitalah yang perlu kepada Allah. Dan Allah tidak ridho. Sekali lagi, Allah itu tidak ridho kekafiran bagi hamba-hambanya. Allah tidak meridhoi ada sikap kekufuran daripada hamba-hambanya. Akan tetapi Allah itu meridhoi kesyukuran. Allah itu meridhoi syukurnya hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena itu di ayat yang lain tentang bicara tentang nikmat, ya, Allah perintahkan kita untuk banyak bersyukur, kan? Ya. Man syakara fa innama yashkuru nafsi, siapa yang bersyukur maka yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang lainnya di surat Muhammad ayat 38 juga disebutkan di situ tentang bagaimana Allah itu Ghani. Allah itu maha kaya.
Di surat Muhammad ayat 38, di surat 47 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Artinya, ha antum haula, ingatlah. Ya. Ingatlah, katanya. Kamu itu, ya kamu, kita semuanya ini, manusia ini, dahulu adalah orang-orang yang diajak. Tud'auna, kita adalah orang-orang yang diajak. Diajak apa? Litunfiqu fi sabilillah, untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Kita kan diajak untuk menginfakkan apa yang kita miliki, sebagian rezeki yang Allah berikan. Nah, untuk merespon ajakan tersebut, ada orang yang faminkum mayyabkhal, di antara mereka ada orang yang kikir, bakhil. Bakhil untuk menginfakkan hartanya. Faminkum mayyabkhal. Wa mayyabkhal, dan barang siapa kikir, bakhil tadi, fa inna mayyabkhal, dan sesungguhnya mereka itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena ketika kita menginfakkan harta, itu bukan untuk Allah. Untuk kepentingan siapa? Sendiri. Diri sendiri. Karena itu di ayat ini juga disebutkan, ya, wa may yabkhal fa inna yabkhalu an nafsi, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena dia tahu sesungguhnya infak itu untuk dirinya sendiri. Keperluan dirinya sendiri. Untuk Allah nggak perlu. Karena itu Allah Al-Ghani, Wallahul Ghani, dan Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Wa antumul fuqara, kata Allah di ayat ini, dan justru kalian itu fuqara. Saya, kita semua adalah fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu artinya apa? Ya, kekurangan. Kita membutuhkan Allah, kita memerlukan karunia Allah. Wa in tatawallaw, dan jika kamu berpaling dari jalan kebenaran, yastabdil qauman ghairakum, mudah saja bagi Allah menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, ya, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu yang durhaka. Masya Allah. Ini. Jadi Aduh. ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Termasuk tidak membutuhkan harta infak yang kita keluarkan, itu bukan untuk membuat Allah semakin besar, semakin mulia. Tidak. Itu untuk diri kita. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan bukan untuk semakin membuat Allah mulia, karena tidak berubah kita ibadah atau tidak ibadah, tidak membuat Allah semakin mulia, karena Allah sudah mulia, Allah sudah kuasa. Kita menginfakkan atau tidak menginfakkan harta, Allah itu tetap Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya di bahasan kita Allah Al-Ghani ini Maha Kaya, menunjukkan bahwa dia benar-benar secara zatnya Maha Kaya, ya. Tidak membutuhkan dari hambanya. Materi yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah. Kita melihat alam semesta di sekitar kita berlimpah. Itu semuanya adalah menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sekaligus menunjukkan kesempurnaan sifatnya, kesempurnaannya, dan itu menunjukkan juga kasih sayangnya.
Karena itu seringkali nama Al-Ghani itu disandingkan dengan nama Allah yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah. Tuhanmu itu maha kaya. Dzur-rahmah, lagi mempunyai rahmat, kasih sayang. Ya. Jadi Al-Ghani itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah disempurnakan dengan nama-namanya yang lain. Ya. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini dalam surat Yunus ayat 68. Ya, qalu, mereka itu orang-orang Yahudi Nasrani berkata, ittakhadallahu waladan. Ini tuduhan orang Yahudi Nasrani. Ya, mereka berkata Allah itu mempunyai anak. Ya, tuduhan mereka. Subhanahu huwal ghani. Maha suci Allah. Jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Subhanahu huwal ghani, Allah itu maha kaya. Dia Allah itu maha kaya. Enggak perlu ada keturunan. Ya. Kalau manusia yang kaya itu kan dia perlu keturunan. Untuk apa? Melanjutkan Lanjutkan kekayaannya. kekayaannya. Supaya hartanya berlanjut berapa turunan? 7. 7, 70, Apa kok 17, 7? 700 gitu kan. Allah nggak perlu ada keturunan. Allah nggak punya anak. Ya. Jadi keliru dan sesatlah tuduhan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Subhana, maha suci Allah. Huwal ghani, Allah itu, dia itu al-ghani, maha kaya. Bahkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya, bagi Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi. Maka tak pantas atas tuduhan mereka. Ya. Dalam surat Fatir jelaskan lagi gitu. Jelaskan lagi bahwa kita ini fakir, Allah itu ghani. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu semua itu fuqara kepada Allah. Kita ini membutuhkan Allah. Kita ini fakir kepada Allah, berkehendak kepada Allah. Wallahu wal ghani, dan Allah itu dia maha kaya. Al-Hamid, disandingkan dengan nama Allah yang lain. Al-Hamid, Allah itu maha terpuji. Masya Allah. Menurut Al-Khattabi, seorang ulama, beliau mengatakan bahwa Allah itu yang maha kaya. Artinya Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya sedikit pun. Bahkan makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat tadi yang kita sebutkan. Maka dari makna al-ghani, ya, maka kita sebagai hambanya, apa pengaruhnya, apa maknanya dalam kehidupan, maka kita meyakini, setelah kita meyakini Allah al-ghani, maha kaya, ya, dan kekayaannya mutlak dari segala sisi, yang menunjukkan kesempurnaan baik zat dan sifat-sifatnya. Tidak ada satu kekurangan pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan kita. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, karena Allah al-Khaliq, Allah al-Ghani, maka kita makhluk manusia, kita adalah fakir. Jadi Allah al-Khaliq, Allah al-Ghani, maka kita sebaliknya makhluk, maka makhluk al-fakir. Sebagai makhluk memiliki sifat fakir. Kita membutuhkan Allah. Kita bahkan juga memerlukan pertolongan sesama kita, bergantung. Maka sebagai hamba kita wajib untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah kemudian kita yang merasakan fakir kepada Allah, membutuhkan Allah, lalu kemudian kita juga meminta-minta kepada selain Allah yang tidak lebih kaya daripada kita sendiri. Masa ada manusia
meminta kekayaan, datanya ke dukun yang kehidupan mereka juga menyedihkan. Ada nggak begitu? Nah, Nggak waras kan? Dia minta datang ke dukun, minta kaya gitu, minta harta. Rumah dukunnya nggak lebih baik dari rumah dia sendiri. Itu kan nggak waras gitu ya, nggak normal. Maka dari pemahaman kita di makna al-ghani ini, kita dari berbagai sisi kita bisa melihat, termasuk yang paling penting adalah ketauhidan. Ya, kita fakir kepada Allah, kita adalah makhluk yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kefakiran maknanya di sini adalah antumul fuqara, maknanya bisa kita lihat dari dua jenis. Yang pertama adalah kefakiran yang sifatnya lazim, ya. Yang kedua, kefakiran yang sifatnya pilihan. Apa itu kefakiran yang sifatnya lazim? Adalah kefakiran ya memang tidak ada pilihan bagi seorang hamba, ya. Kecuali kita memang membutuhkan Rabb, membutuhkan Allah. Contoh, kita adalah hamba, ya, diciptakan sebagai manusia, terlahir dari rahim ibu kita, dibesarkan oleh orang tua hingga dewasa hingga saat ini. Maka ini adalah kefakiran dalam arti kita membutuhkan, ya, sifatnya lazim. Ada nggak yang terbebas dari ini? Nggak ada, karena kita adalah manusia biasa, ya. Kita punya orang tua, kita dilahirkan, betul, dirawat oleh kedua orang tua, dibesarkan hingga saat ini. Artinya kita fakir secara lazim, mutlak itu. Ya. Nah, kefakiran jenis ini ya tidak mendatangkan pujian ataupun celaan. Ya. Nggak perlu kemudian kita memuji-muji diri kita karena kita dilahirkan sebagai laki perempuan atau apapun, karena memang itu sudah lazim. Nggak perlu ada celaan di situ. Itu namanya fakir lazim. Ada kefakiran yang kedua adalah sifatnya pilihan, ya, yaitu sebagai seorang hamba diberikan pilihan untuk merasa fakir, benar-benar fakir di hadapan Allah, atau sebaliknya justru merasa sombong di hadapan Allah. Tergantung pilihannya tadi. Di hadapan Allah Al-Ghani kita benar-benar fakir di hadapannya, membutuhkan benar Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, atau manusia angkuh, sombong kepada Allah, hingga dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah. Pilihan. Dan ini ada makna tauhid di balik nama Allah Al-Ghani di sini. Apabila manusia itu merasa fakir di hadapan Allah, maka ia senantiasa bergantung kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menghamba, mengabdi, beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, ya Allah. Bukan kepada pohon, bukan kepada sungai, bukan kepada batu, bukan kepada apapun. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami minta pertolongan. Ini inti tauhid. Mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Nah, atau pilihan yang kedua, manusia itu merasa sombong di hadapan Allah, sehingga dia tidak mau tunduk, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengagungkan Allah, tidak mau taat kepada perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya. Itulah orang yang sombong. Jadi orang yang merasa fakir di hadapan Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan ya pahala, mendapatkan ma'unah, pertolongan, pujian dari Allah. Tapi sebaliknya orang yang sombong di hadapan Allah, dia tidak merasa butuh Allah, maka dialah orang-orang yang tercela, dialah orang-orang yang berdosa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surat apa ini? Al-Alaq. Al-Alaq. Kalla, ketahuilah. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Togo. Kenapa?
An ra'ahu istaghna, karena dia merasa atau melihat dirinya serba cukup. Ini orang yang nggak mau sholat, nggak mau sujud kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah. Dia kan merasa dirinya cukup, nggak perlu pertolongan Allah. Itulah orang yang melampaui batas. Ikhwatal iman, maka kefakiran yang bersifat pilihan, yang kedua tadi, ya, ini akan mendatangkan pahala apabila kemudian seseorang itu justru semakin taat dan membutuhkan Allah, fakir kepada Allah. Ya, semoga kita mendapatkan derajat itu. Ya, kita mendapatkan derajat yang pilihannya adalah pilihan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang kita adalah hambanya. Ya. Apalagi dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan kita. Allah Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Bahwasanya kebaikan, apalagi kenikmatan, rahmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, kepada kita ini adalah murni kebaikan dari Allah yang maha kaya, Al-Ghani. Ketika Allah menciptakan makhluknya, lalu kemudian Allah berikan kehidupan kepada kita, dicukupkan rizkinya. Pertanyaannya, Allah butuh minta balasan nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Nggak ada Allah. Gua udah ciptakan kamu, udah kasih rezeki, ayo balas. Nggak ada. Ya. Allah tidak butuh itu semuanya. Ya. Allah tidak menciptakan makhluknya karena ingin memperbanyak yang tadinya sedikit, kemudian diperbanyak, digandakan supaya dapat ada ROI-nya. Orang bisnis kan ya. Ini bukan investasi. Allah tidak mencari kemuliaan dari yang tadinya hina, kemudian kemuliaan, bukan itu. Allah tidak mengharapkan rezeki, manfaat atau apapun dari makhluknya. Ayo, diciptakan sedemikian banyak orang nanti supaya 2024 nanti milih saya. Sebanyak-banyaknya manusia diciptakan supaya apa? Memilih nanti ketika ada pemilihan. Bukan itu. Tapi apa tujuan penciptaan manusia? Dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Di ayat berikutnya 57-nya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makan. Itu bukan untuk Allah. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah itu Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, yang memiliki kokoh, yang sangat kokoh. Jadi kitalah fuqara kepada Allah. Allah itu Ghani, Allah itu Maha Kaya. Dan ketika Allah Al-Ghani memberikan kebaikan kepada kita makhluknya, murni itu semuanya adalah kebaikan Allah. Karena cintanya Allah, karena rahmat kasih sayangnya Allah. Maka kita sebagai hambanya memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah keniscayaan. Karena Dia Maha Kaya. Sifat dasar kita manusia ini fakir. Betul atau betul? Sifat dasar kita ini kan fakir. Mau membutuhkan pada orang lain, membutuhkan pada sekitar. Tentu saja pagi-pagi gini. Butuh apa pagi-pagi begini? Kita perlu apa pagi-pagi begini? Memerlukan orang lain nggak? Iya. Sambil ikut pengajian, sambil nunggu kan, ada tukang ini nggak lewat nggak? Ada tukang ini nggak lewat, gitu kan? Tukang roti paling tidak. Ya Bu Ari. Atau paling tidak, habis ini mau jalan-jalan ke mana gitu, alun-alun. Di sana ada tukang ini, mau beli ini. Kan kita butuh berarti kan?
Itulah manusia. Jadi sekali lagi, Allah Al-Ghani itu murni, benar-benar Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan dari kita makhluk. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Di ayat surat Muhammad ayat 38 tadi. Allah itu Maha Kaya, sedangkan kamu orang-orang yang fakir, orang-orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan menambah keimanan, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan apa yang kita bahas pada hari ini. Sekali lagi semua supaya menambah keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghani merupakan bentuk isim fa'il dalam bahasa Arab dari kata ghaniya ghina. Bermakna zat yang maha kaya, tidak bergantung kepada sesuatu ya daripada makhluknya, ya sesuatu apapun. Al-Ghani adalah zat yang mencukupi dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan sesuatu, tidak memiliki ketergantungan pada sesuatu. Bahkan tidak dibatasi sesuatu, tidak pula dikendalikan oleh sesuatu. Ya. Dia Al-Ghani dengan dirinya sendiri. Dia Ghani, memang zatnya, sifatnya Al-Ghani. Kemudian di dalam Al-Quran, tadi kita bacakan ini tentang haji. Di akhir ayatnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, Allah Maha Kaya. Maka begitu banyak orang yang mengeluarkan harta untuk menunaikan ibadah haji, ya terlihat berkurang hartanya. Qadarullah, karena dia ikhlas, tulus. Allah Al-Ghani ketika pulang dari tanah suci, dia bukannya bangkrut, tapi justru Allah berikan berlipat. Allah balas. Karena Allah itu Al-Ghani. Ya. Jangan khawatir dengan harta. Ya. Jadi pastikan yang hadir sini sudah daftar haji. Nah itu intinya itu. Ya. Karena supaya kita dapat panggilan kan daftar, betul nggak? Mau naik pesawat, ya Pak Bujang ini sering naik pesawat. Mau naik pesawat gitu, nunggu di boarding room gitu, kok nggak dipanggil. Kalau ditanya sudah punya tiket belum? Nggak punya. Ya gimana mau dipanggil gitu? Beli tiket yang enggak. Sama kalau kemudian ditanya udah berangkat haji, belum ada panggilan. Pertanyaannya udah daftar belum? Belum. Ya gimana mau dipanggil nggak daftar? Jadi syarat untuk dapat panggilan apa? Daftar. Syarat supaya dapat panggilan boarding naik pesawat, ya beli tiket. Gitu Pak ya. Iya. Jangan khawatir, Allah itu Maha Kaya. Insya Allah. Ya. Kan ada ceritanya gitu ya. Minta dipilih jadi bupati gitu, sebuah daerah gitu ya. Pilih saya, dia kampanye tuh, pilih saya. Waktu datang hari coblosan, orang-orang mau coblos namanya di daftar itu, kertas pemilihan. Kok nggak ada namanya orang ini tadi? Lalu rame-rame lah orang datang ke rumahnya. Sami mau memilih pada jenengan, mau coblos, tapi nggak ada. Sampean daftar nggak di KPU? Memang daftar ya? Iya. Ternyata nggak daftar, gimana memilih? Jadi syaratnya ternyata supaya terpilih, terpanggil, daftar. Allah Al-Ghani. Ya, ini tadi surat Az-Zumar ayat 7, kita sudah bahas tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan Allah ridho kepada orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidan. Ketika kita bersyukur kepada Allah akan tambahkan rezeki. Tanda syukur itu adalah bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya. Allah tambahkan. Ya. Allah sampaikan di ayat tersebut, la in syakartum, jika engkau bersyukur, aku akan tambahkan. Kebalikan dari
bersyukur atau tidak bersyukur, ternyata dikurangi. Kebalikannya bukan dikurangi hartanya, tapi sekali lagi apa? Orang yang melakukan ternyata orang yang tidak bersyukur maka mereka dihukumnya adalah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kufur nikmat. Ya. Tidak bersyukur. Apa? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ancaman Allah orang yang tidak bersyukur, dia kufur nikmat, azab. Bukan dikurangi hartanya. Mungkin hartanya tetap banyak, bertambah, tapi karena tidak bersyukur, maka ancamannya apa? Siksa Allah. Dia tetap kaya, nggak dikurangi. Tapi ancamannya adalah inna azabi lasyadid. Ya, wal iyazubillah. Tadi ayat yang kita bacakan juga surat Muhammad ayat 38, ya. Ya, masih bagian dari tadi, kalau kita berinfak, ya, maka itu untuk kita sendiri, ya. Kalau kita kikir pun innama yabkhalu nafsi, kita kikir pada diri sendiri. Ya bukhul an nafsi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini tadi insyaallah sudah juga hadir, ya. Alladzina yabkhuluna ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Wa may yatawalla, barang siapa berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Pelajaran yang bisa kita ambil, maka selalu merasa cukup, qanaah. Ya. Sedikit ketergantungan kepada sesuatu karena ada Allah Al-Ghani yang senantiasa memperhatikan dan mencukupkan keperluan kita. Belajar hidup qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Berazam menjadi orang kaya yang budiman, dermawan dan tawadhu. Berlatih menjadi orang kaya dengan banyak memberi dan berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Maaf lahir dan batin. Nyuwun sewu Bapak Ibu, karena pagi ini ada lanjut agenda lain. Siap-siap. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab di kesempatan yang berbeda. Kita akhiri dengan berdoa pagi hari ini. Semoga pertemuan kita semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ibaduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Rabbana, di antara saudara-saudara kami ya Allah, saudara-saudara muslim kami, seiman kami ya Allah, dari berbagai daerah, dari berbagai negara ya Allah, mereka yang telah berkumpul atau masih dalam perjalanan persiapan berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibadah mereka ibadah yang mabrur ya Allah. Jadikanlah ibadah mereka, berikan umur, kesehatan hingga puncak ibadah haji. Amin. Allah ya Rabbana, di antara kami ini ya Allah yang belum hadir, belum menunaikan ibadah haji ya Allah, berikan anugerah rezeki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajjal mabrur wardal mabrur. Ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqdina bifadlika amman siwaka ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.